Halo semua, selamat datang di channel Motor Review. Dan kali ini kami akan mereview sebuah JWM Tank 300 berada di sebuah mall PIM 1. Bisa dilihat ini mobil yang paling mencolok di antara JWM-JWM yang lainnya. Saksikan reviewnya. Nah, untuk bagian depan dari JWM Tank 300 ini, menurut orang-orang kebanyakan ini mirip dengan Jeep Wrangler. Tapi menurut saya pribadi, ini mirip dengan Ford Bronco yang belum resmi masuk ke Indonesia. Dilihat dari lampunya, dia sudah menggunakan full LED. Dari lampu jarak dekat, lampu LED di area, kemudian ada fog lamp-nya juga sudah menggunakan LED. Sensor parkirnya ada 4 buah di bagian depan. Dan di bagian depan juga ada kamera, tapi kameranya tuh terletak di bagian agak ke kanan di depan mobilnya. Jadi dia agak di kanan. Ini ada lambang tanknya, sangat besar, bahkan seukuran telapak tangan saya. Dan ke bawahnya, ini bumper yang digunakan adalah bumper plastik. Jadi, berbeda dengan mobil-mobil lainnya yang menggunakan bumper mobil pada umumnya seperti JWM Tank 500, Land Cruiser, dia masih menggunakan bumper plastik yang terlihat sangat-sangat gagah. Dan karena dia menggunakan bumper plastik ini, ground clearance-nya tinggi sekali. Ini mungkin, misal Anda terjebak kemacetan dan Anda ingin lolos dari kemacetan itu, bisa naik trotoar menggunakan mobil tank ini. Oke, sekarang kita bahas bagian sampingnya. Oke, tadi itu untuk bagian depan. Untuk bagian sampingnya dia tidak kalah menarik. Karena apa? Di bagian samping depan dia menggunakan over fender yang menggunakan bahan yang sama untuk di bagian depannya. Kemudian di velgnya dia menggunakan ring yang cukup kecil sebenarnya, yaitu R17, dan menggunakan profil ban 265/65 R17. Untuk kaki-kaki yang digunakan untuk bagian depan suspensinya adalah sudah menggunakan double wishbone. Dan untuk pengereman yang digunakan juga sudah menggunakan rem cakram. Mari kita agak ke belakang. Oh ya, sebelumnya di sini ada round sensor ya. Jadi ada sensor di bagian sampingnya. Ke bagian belakang, walaupun spionnya yang menggunakan desain hampir sama dengan Ford Bronco, dia ini memiliki spion yang lumayan canggih. Yang pertama, dia sudah auto open and close. Dan untuk pelipatan ini lumayan unik karena dia melipat secara lurus gitu ya. Kemudian untuk lampu seinnya juga sudah menggunakan LED dan terdapat 360 kamera yang disematkan di bagian spionnya. Ke belakang, untuk pengunciannya dia cukup disentuh saja. Nah, untuk membuka kalian bisa hanya menggenggam saja untuk handle pintunya. Oke. Dilihat-lihat untuk bagian samping dia tidak ada sama sekali chrome, aksen chrome itu nggak ada. Bahkan ke roof railnya saja ini dilapis seperti doff gitu ya. Jadi memberikan kesan yang tentunya gagah, sangat-sangat gagah. Untuk ke bagian belakang dia juga sudah menggunakan over fender juga. Dan profil ban yang dipakai untuk di bagian belakang juga sama, yaitu 265/65 R17. Oke, mungkin itu saja untuk bagian sampingnya. Mari kita lihat pada bagian belakangnya. Untuk bagian belakang, yang paling pertama dilihat adalah ban cadangannya seperti konde. Ini menjadi ciri khas dari JWM Tank ya. Dari Tank 300 atau Tank 500 juga sudah menggunakan konde. Untuk bagian atasnya, dia sedikit ada ducktail. Dia belum ada spoiler ya, tapi memang sebenarnya tidak terlalu berguna sih untuk mobil yang menggunakan tema desain yang off-road. Kemudian di sini ada Hammond stop lamp, ada rear wiper yang dari atas ke bawah, kemudian ada rear defogger, kemudian ada emblem JWM Tank, dan untuk sisi kanannya juga ada emblem 300-nya. Dan di bawahnya dia ada emblem HEV, yaitu Hybrid Electric Vehicle. Oke, untuk pada bagian belakang bawah dari JWM Tank 300 ini, dia menggunakan bumper dengan tema desain yang sama, yaitu hard plastik ya, menggunakan bahan yang sama. Untuk sensor parkirnya dia
Tadi saya sebut di depan tuh sebenarnya ada 6 buah, dan di belakang dia ada juga 6 buah, yaitu 4 buah di bagian belakang dan 2 buah di bagian sisi sampingnya. Oke, sekarang untuk lampunya, kalau dilihat ini bentuknya sama seperti kuncinya, yaitu vertikal kaku gini ya, tapi ini sangat-sangat memang mendukung dari desainnya ya. Oh ya, lampu juga sudah menggunakan full LED. Untuk lampu sen di sisi luar, lampu malam di kanan, sudah ada lampu mundur yang sudah menggunakan LED. Sekarang kita buka. Untuk mekanisme pembukaannya, dia dapat dipencet tombol di sini dan dia langsung terbuka. Oke. Kalau di Giant Tank 500 tadi, dia sudah menggunakan vacuum door untuk bagian belakangnya, tapi untuk di Giant Tank 300 dia belum menggunakan vacuum door, sehingga jika ingin ditutup, maka harus sedikit dibanting. Oke, untuk mekanisme dari penguncian pintu belakang ini kurang lebih sama dengan Giant Tank 500, di mana dia harus membuka full, dan jika ingin dikunci, dia harus digeser. Ya, dia langsung mengunci. Jadi ini sangat berguna kalau misalnya ada angin lagi kencang gitu ya, maka pintunya tidak akan terdorong. Oke, di sisi pintunya dia ada jaring untuk penyimpanan. Untuk menyimpan aksesoris mungkin, atau menyimpan sesuatu, di sini juga bisa digantung, dan ada tempat penyimpanan terbuka di bagian atasnya. Oke, untuk bagasinya, karena dia basisnya adalah 2 baris ya kursinya, jadi bagasinya ini sangat luas tentunya. Berbeda dengan Giant Tank 500 yang jika dia bagian baris ketiga harus dibuka, itu menghasilkan ruang bagasi yang sempit. Kalau di sini karena dia 2 baris, bagasinya sangat luas. Dan jika dibuka, dia langsung terdapat baterai untuk hybridnya. Oke, ada apart juga ya. Dan uniknya Giant Tank 300 ini, dia terdapat colokan rumah. Jadi Anda misalnya lagi camping, itu dapat colok sumber listrik dari mobil. Oke, sudah nggak ada lagi, mari kita bahas interior dari mobil ini. Oke, karena tadi kita sudah membahas eksteriornya, mari sekarang kita bahas untuk interior dari Giant Tank 300 ini. Ini kita atur dulu ya. Karena dia karena dia tipe yang Tank 300, dia ini belum elektrik ya untuk setirnya, sedangkan untuk Tank 500 sudah. Kesan pertama untuk desain setirnya, ini sangat-sangat bulky sih ya, menurut saya ya, karena terdapat space yang cukup besar yang bisa sebenarnya dipangkas gitu ya, agar terlihat lebih sporty lagi. Dan untuk penggunaan bahannya ini kulit ya, dengan jahitan asli tentunya. Kemudian dia menggunakan brush chrome ya, jadi sangat elegan ya untuk desain setirnya. Oke, untuk MID-nya dia sudah full layar dan bisa diatur dari bagian kanan dari setirnya. Ini kita bisa atur energi outputnya, terus bisa atur after startnya, driving time, terus jaraknya. Terus kemudian informasi yang berada di MID ini cukup lengkap, yaitu ada penunjuk kecepatan, ada untuk sistem ADAS-nya, ada info tentang transmisi sedang berada di mana, ada jam, ada suhu, kemudian ada suhu luar ya, dan ada suhu mesin, dan ada sisa bahan bakarnya. Oke, untuk head unitnya dia juga kurang lebih sama dengan yang ininya ya, softwarenya sama dengan
tank 500, tapi ukuran dari layarnya ini sedikit lebih kecil, tapi dia nyambung dengan MID-nya. Ini bisa kita lihat untuk pengaturan mobilnya. Ada memory seat sebanyak 3 buah dan ada wireless charging. Kemudian untuk outside vehicle-nya di sini ada door lock, ada mirror, ada window. Kemudian untuk light-nya ada personalization dan ambient light. Kemudian untuk pengaturan berkendara di sini ada dynamic steering torque control, ada fatigue driving reminder, off-road thermal management mode, ada steering wheel assist. Jadi bisa ringan, setirnya itu bisa diatur ringan, bisa sedikit lebih berat, dan bisa sport atau lebih berat lagi. Kemudian di sini ada energy recovery level, ada low, normal, dan high untuk levelnya. Di sini untuk parknya dia ada activate front obstacle 360, kemudian steering surround view activated juga bisa diatur, ada surround view deactivate itu di 15 km per jam atau 30 km per jam. Kemudian kita balik ke menu aplikasi. Di sini settingnya dia ada koneksinya, ada Bluetooth, kemudian hotspot atau soundnya bisa sound effect ya, bisa diatur. Kemudian displaynya ya, pengaturan pada umumnya ya, jamnya, area setting, kemudian tipe pressure unit dari TPMS-nya, kemudian temperatur unitnya ada Celsius atau Fahrenheit, dan lain-lain. Ada pengaturan bahasa juga. Di sini juga bisa diatur untuk tampilan dari head unitnya. MID-nya ya. Oke, coba kita balik lagi. Di sini ada off-road mode untuk tank 300, kurang lebih sama dengan yang di tank 500. Ada TPMS-nya, ada kompas, ada sudut kemiringan, kemudian ada ketinggian, ada deflog-nya. Dia lengkap juga untuk tank 300 sama seperti tank 500. Dia ada deflog depan, deflog tengah, dan deflog untuk bagian belakangnya. Ini keren sih tampilannya. Kemudian di sini juga ada 360 kameranya yang jernih sih untuk kondisi yang terang ya. Di sini ada reverse parking juga, ada intelligent parking juga. Jadi bisa parkir sendiri juga, sama dengan tank 500 sih kurang lebih. Oke. Untuk ke home dia ada penunjuk jam, ada total jarak, dan ada untuk pengaturan audionya. Di sini juga udah support Android Auto ya, dan dapat disambungkan menggunakan wireless. Oke, kita lanjut. Jadi untuk keseluruhan desainnya nih sebenarnya mengusung tema yang sedikit melenceng dibandingkan desain dari luarnya, dimana dari desain luarnya dia terlihat kokoh, terlihat gagah, tapi untuk di bagian dalamnya ini terkesan lebih ke elegan karena banyak unsur chrome seperti di kisi-kisi AC-nya, di frame AC-nya, sama di frame untuk pengaturan deflognya. Kemudian ada ambient light di dalam kisi-kisi AC-nya ya, dan juga sekitarnya. Dan untuk desain bagian depan ini sangat menarik ya, karena dia seperti pecahan kaca gitu yang membuat elegan tentunya. Di sini ada front pegangan ya, jadi kalau misalnya keguncang pada keadaan off-road gitu, mungkin Anda akan terbantu kalau memegang handle ini. Kemudian di atasnya dia soft touch dengan jahitan asli. Kemudian ya di bagian kanannya dia ada cup holder, bukan cup holder, dia ada tempat koin. Kemudian di bawahnya dia ada headlamp leveling, ada traction control, dan ada hill descent control. Kemudian ada tempat untuk menyimpan uang juga di bawahnya. Oke, untuk di bagian tengahnya dia ada pengaturan shortcut untuk front defog, rear defog, ada rear defogger, front defogger, dan ada hazard yang berkedip ketika diaktifkan. Kemudian di sini ada pengaturan AC. Terus kita coba ya. Oh, dia sudah double zone, jadi aman banget untuk kalian yang nggak mau sama suhunya di bagian penumpang depannya.
Oke, sekarang kita lanjut untuk bagian bawahnya. Di sini ada colokan tipe A dan ada pengecasan untuk Type C ya. Dan ada front lighter juga nih. Jadi kalau misalnya Anda masih bukan, ini bukan lighter, ini hanya tutup biasa ya, bukan front lighter. Dan ini ada wireless charger yang bisa Anda gunakan ketika Anda ingin mencas gadget Anda, dan dia akan langsung ngecas, dan pengecasannya fast charge tentunya. Kemudian di sini ada mode berkendara, ada eco, ada normal, ada sport, ada snow mode, ada sand mode, ada mud mode, ada eco mode. Ya, dan seperti itu ya. Untuk pengaturannya di sini juga dia tuh dapat menggerak 4 roda secara full time all wheel drive, atau dia bisa for low. Jadi misalnya Anda sedang off-road dan Anda ingin menggunakan gigi rendah, Anda dapat menggunakan for low ini. Untuk tuas transmisinya dia juga sudah menggunakan elektrik. Jadi tinggal Anda geser ke belakang untuk memindahkan gigi Anda, dan jika ingin ke P, maka bisa dipencet dari tombol yang atas ini. Kemudian untuk sisi penumpangnya bagian depan dia juga sudah ada ventilated seat, kemudian ada parkir otomatis, ada ini untuk pengaturan off-road nih ya. Jadi ada tank turn juga, ada parking otomatis, ada rem parkir elektrik, dan ada auto hold. Kemudian di depan supir juga sudah ada ventilated seat juga. Ini bisa dibuka untuk cup holder dan untuk penyimpanan terbuka, jadi Anda bisa milih. Kemudian ada penyimpanan tertutup, ini dapat digunakan untuk mendinginkan minuman Anda. Oke. Untuk pengaturannya, setirnya dia masih manual, bisa teleskopik dan tilt. Untuk pengaturan kursinya, dia sudah ada lumbar support dan sudah menggunakan elektrik ya, karena sudah ada memory seat. Untuk audionya dia sudah menggunakan audio premium, yaitu dari Infinity. Dan ketika kita tadi sudah coba, ini audionya sangat-sangat jos sekali. Kemudian di sini juga di kanan ada window lock ya, ada window power ya. Ya seperti biasa. Kemudian di atas dia ada sun visor yang dilengkapi dengan lampu tentunya. Oke, untuk bagian tengah atas ini juga sudah ada bukaan untuk sunroof ya, tapi untuk visornya atau shade-nya dia di sini masih manual, dan jika dibuka dia di pencet ke bawah ya. Tapi dia di sini sunroofnya hanya untuk bagian depannya, jadi dia nggak sampai ke bagian belakang. Ada tempat kacamata juga, dan ada colokan untuk memudahkan pemasangan dashcam di bagian depan. Oke, mungkin itu aja untuk bagian depannya. Sekarang kita coba bagian belakangnya. Oke, sekarang kita bahas untuk baris keduanya. Ini footstepnya sebenarnya agak ketinggian ya. Kalau bisa saran, mungkin bisa dipasangnya elektrik seperti tank 500, atau sedikit posisinya tuh agak ke bawah. Oke, ini karena gelap, saya terangin dulu ya, dan membuka sunroofnya ya. Oke, untuk belakang surprisingly ini posisi menyetir saya ya, tinggi saya 180 cm, ini masih tersisa 9 jari. Wow. Ya mungkin karena dia memang hanya sampai ke baris kedua doang. Kita lanjut ya. Di sini ada untuk pendinginan baris kedua, kisi-kisi AC. Ya desainnya biasa aja sih sebenarnya. Kemudian ada colokan tipe A. Jadi antara penumpang kiri sama kanan dia tidak akan berebutan. Ini ada penyimpanan terbuka juga. Ini ada seat back pocket. Dan ini bahan dari joknya nih halus banget ya. Jadi enak banget buat digenggam ya sebenarnya. Kemudian di sini ambient light-nya sampai ke belakang, ada soft touch juga. Tapi sayangnya nih untuk yang bagian baris kedua dia masih plastik ya. Untuk yang bagian depan padahal soft touch, kenapa nggak di sampai belakang gitu ya. Ada audio premium juga Infinity. Dan untuk handle pintunya nih sangat kuat ya, bahkan ditarik-tarik ini dia tidak goyang sama sekali. Dan untuk kaca pada baris kedua ini ya dia
baru satu ya, belum double glass. Mungkin peredamannya lebih baik di GWM Tank 500. Oke, karena ini 4x4 dia terdapat tunnel yang tapi dia tidak terlalu tinggi sih. Jadi kalau misalnya Anda ingin duduk ingin duduk bertiga di baris kedua dan duduk di sini, kakinya tidak akan naik ya. Tapi sayangnya yang saya rasain di bagian tengah ini dia keras ya. Mau dari alas duduknya maupun alas senderannya. Di sini juga ada handrest yang ini posisinya pas sih. Kalau mungkin di tank 500 dia agak turun ke bawah, tapi di sini pas. Di sini ada cup holder juga. Jadi kalau misalnya Anda nambah cup holder sini mungkin agak harus geser gini biar nggak terganggu. Oke, di sini juga ada handle yang bisa soft close gitu ya, dan ada handle yang untuk membantu kita naik ke mobil ini karena mobil ini lumayan tinggi sih dia. Oh ya, tadi saya lupa sebutkan bahwa mobil ini juga sudah ada ADAS yang sudah menjadi standar di tank 300 ataupun tank 500 ya, kurang lebih sama lah untuk sistem ADAS-nya untuk tahun 2024 ini. Oke, mungkin itu saja untuk bagian baris keduanya. Mari kita bahas untuk kesimpulannya. Oke, jadi tadi kita sudah membahas untuk eksterior, interior dari JWM Tank 300 ini. Kesimpulannya adalah menurut saya mobil ini cocok untuk Anda yang sudah memiliki mobil pertama, karena mobil ini tuh mendukung hobi Anda yang suka berpetualang. Contohnya fitur yang disematkan ini kebanyakan untuk off-road. Yang pertama dia ada front diff lock, rear diff lock, kemudian ada center diff lock, dan juga ada 4L. Dan dari kaki-kaki yang digunakan, dia juga sudah menggunakan double wishbone dengan ground clearance yang tinggi tentunya. Jadi itu kesimpulan saya mengenai GWM Tank 300 ini. Jangan lupa Anda untuk like, subscribe, komen video-video kami lainnya. Salam Motor Review.